kali ini kita akan melakukan podcast dari HMJ BK. Nah, sebelum itu podcast ini akan ditemani oleh aku. Ada yang udah kenal aku belum? Belum. Ya. Oke, aku itu bernama Yolanda Persibolon, berasal dari bimbingan konseling kelas D 2023. Dari sini ada yang tahun 2023 kak? Ada. Oke, nah di podcast kita kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita yang kece dan juga cantik nih. Ada yang udah kenal belum? Belum. Ya. Aku udah. Oke, kita langsung kenalan dulu ya. Narasumber kita yang pertama itu ada Kak Widatul Marhama Akoh Bubis. Tepuk tangan. Nah, beliau ini adalah Demis Ketum HMJBK 2022-2023 dan juga alumni Sambung 20 BK. Kemudian itu ada narasumber kita yang kedua yaitu Kak Adinda Putri Maharani Nasution. Nah, beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketum HMJBK periode 2023-2024. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu nggak di sini podcast kita temanya apa nih? Nggak tahu. Belum ya? Belum. Nah, jadi tema podcast kita ini adalah kuliah oke, organisasi juga asik, rahasia menjadi mahasiswa produktif. Jadi podcast kita ini bakal membahas kesinambungan antara kuliah dan juga organisasi nih. Di mana itu kita akan membahas tentang kuliah dan juga organisasi dengan tujuan membantu mahasiswa untuk menyeimbangkan akademik dan juga organisasi, kemudian meningkatkan kesadaran akan manfaat organisasi yang dapat meningkatkan soft skills seperti komunikasi kita, kepemimpinan, dan juga manajemen waktu yang berguna di dunia kerja, dan membentuk yang namanya pola pikir positif dan proaktif dengan mendorong mahasiswa untuk memiliki mindset bahwasannya kesibukan di kampus itu bukanlah beban, melainkan peluang untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Nah, kita akan kembali kepada dua narasumber kita yang cantik dan kece ini. Apakah kakak udah siap? Siap. Untuk kakak-kakak nih, menurut kakak-kakak, kenapa sih tema kita ini perlu dibahas gitu? Kenapa di bangku perkuliahan ini mahasiswa itu harus dikatakan mahasiswa yang produktif gitu? Mungkin dari Kak Nadine dulu. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya mungkin luar biasa ya untuk zaman sekarang ini, karena kuliah oke ya, kuliah oke, organisasi juga asik. Nah, pas banget tuh, kuliah itu memang apa ya, kalau memang bisa kita melanjutkan sampai ke jenjang yang namanya peralihan dari siswa ke mahasiswa, itu suatu kebanggaan ya kan, dan juga suatu apa ya, ada nilai plusnya lah yang dipandang kayak wah gue udah mahasiswa nih, aku udah mahasiswa gitu. Nah, tapi nggak lupa juga di kuliah dan mahasiswa itu nggak cuma hanya belajar ya kan, presentasi, habis itu ngerjain tugas ya dengan KKN kita gitu kan, nggak cuma itu gitu loh, tapi juga di kuliah ini banyak loh hal-hal yang bisa kita apa ya, kita explore melalui organisasi gitu. Karena sekarang masih banyak lah ya di antara kawan-kawan kita itu yang menganggap organisasi gitu sama ngapain sih, bikin capek gitu. Padahal itu tuh apa ya, ketika kita masuk organisasi itu ada hal yang memang nggak kita dapetin loh di kelas kayak gitu. Mungkin kita memang sama-sama belajar, tapi nggak banyak nih soft skill atau hard skill kita yang terlatih gitu. Mungkin itu sih jawaban dari kesini ini. Oke, kalau Kak Wida gimana ya pendapatnya? Aku ya, kenapa kita mengangkat tema kuliah oke, organisasi juga asik? Menurut aku seperti sama sebenarnya yang dibilang sama ketum HMJBK sekarang gitu. Apa yang menjadi pembelajaran yang ada di perkuliahan itu nggak akan pernah dapat di organisasi gitu. Perihal relasi aja lah, contoh hal kecil perihal relasi. Oke, memang di perkuliahan, di bangku kuliah relasinya ada berteman dengan semuanya, tapi cuma sebatas
HMJBK gitu. Bahkan kita bisa kenal loh di HMJBK, di organisasi lain, di kampus lain gitu. Nah itu yang menjadi plus minusnya masuk ke organisasi. Jangan hanya menjadi manusia mahasiswa kupu-kupu, melainkan menjadi manusia mahasiswa kura-kura. Apa itu kura-kura? Kura-kura. Itu yang menjadi kita asik berorganisasi. Mungkin itu sih. Oke, tadi aku dengar tuh kalau misalnya cuma sebatas yang namanya kuliah presentasi mulu-mulu gitu ya Kak, membuat kita juga jenuh gitu. Tapi kalau misalnya kita berorganisasi kita dapat relasi gitu. Nah, untuk pandangan nih dari kakak-kakak, gimana sih atau bagaimana sih mengelola waktu kuliah itu secara efektif agar bisa kita mengikuti organisasi dan juga perkuliahan kita itu bisa lancar gitu. Oke, terima kasih moderator. Mungkin apa ya, pertanyaan ini tuh menjadi kebimbangan ya semua mahasiswa untuk ikut. Nanti aku masuk organisasi ini aku belajarku menurun, atau nanti masuk organisasi ini kuliahku terganggu gitu. Nah kita ada contoh kecil mungkin organisasi di sekolah ya, SMA mungkin ya, OSIS. Pasti ada di mana masanya memang harus ada waktu yang kita luangkan untuk organisasi itu, maupun itu organisasi kampus maupun itu waktu kita SMA. Jadi gimana caranya gitu kan? Pertama kita harus lihat dulu prioritas kita di mana sih. Nah kalau secara belajar memang harus belajar di prioritasnya, tapi tidak melupakan juga sebagai tanggung jawab kita di organisasi. Bisa malah ketika kita masuk organisasi kita bisa dapat banyak pengetahuan nih tentang belajar. Kayak misalnya kak, respon dulu kak, gimana nih tentang ibu yang ini, gimana tentang dosen yang ini, atau kayak kak tugas ini tuh sebenarnya gimana sih? Sebenarnya banyak loh gitu yang bisa kita pikirin ketika kita masuk organisasi itu. Di situ kita juga dapat apa ya, pemahaman dan pengetahuan baru tentang kuliah kita. Bahkan mungkin kita bisa ketemu dengan kakak tingkat gitu. Jadi kayak informasi perkuliahan itu masuk gitu kan. Jadi cara pertamanya itu kita harus tentukan dulu prioritas kita yang mana gitu kan. Setelah itu jalani, lakukan tanggung jawab. Dua-duanya merupakan tanggung jawab ya, belajar, dan ketika kita masuk organisasi itu juga merupakan tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan sampai kita selesai masa periodisasinya gitu sih. Mungkin untuk manage waktunya juga jangan lupa sih ya kan. Kalau dari aku ya, sebenarnya gini, kita nanya dulu ke diri kita. Sekarang kita prioritasnya yang mana? Akademik atau organisasi gitu. Tujuan kita untuk menjadi mahasiswa atau jenjang perguruan tinggi itu kan mencari akademik ya, jangan gelar gitu. Nah, itu dulu yang kita tuntaskan sebenarnya. Itu dulu menjadi kepentingan kita. Kalau di antara memilih akademik dan organisasi, aku kalau ditanya aku milih akademik gitu. Tapi bukan karena kita memilih akademik kita nggak berealisasi. Karena kalau menurut aku di perkuliahan itu kan hanya presentasi, kerja kelompok, ya gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan nggak tahu tuh kawan-kawan kelas kita itu nggak tahu kalau misalnya kita itu punya skill, entah dia pandai nyanyi, entah dia pandai nari gitu kan. Ya dari organisasi itu makanya orang tahu nih, oh si ini pandai nyanyi, oh dia punya kemampuan untuk kepemimpinan gitu. Makanya untuk mengeksplor itu ya kita harus ikut organisasi gitu. Itu sih pentingnya ikut organisasi. Dan juga manajemen waktu. Gimana sih kak misalnya? Gimana sih kak cara manajemen waktu antara akademik dan juga organisasi? Yang mana dulu yang prioritas gitu? Akademik gitu. Tapi bukan untuk melupakan si organisasinya ini. Contoh, aku kayaknya pernah dulu waktu upgrade di HMJBK, kebetulan aku juga pemateri. Aku pernah bilang kalau misalnya suatu saat kalian nih dipilih atau ditunjuk menjadi ketua panitia, kira-kira pada saat kalian jadi ketua panitia kemudian pas ada di masanya lagi perkuliahan, kira-kira apa nih yang menjadi tujuan utama kalian, yang mana kalian pilih gitu? Kira-kira kalau aku ditanya, aku memilih tetap presentasi di kelas, aku akan presentasi dulu di kelas, kemudian baru aku menjadi ketua panitia. Maka dari itulah pemilihan antara permasalahan dua ini tadilah kita dibentuk untuk bagaimana sih kita manajemen waktu tadi gitu kan. Maka sebelum kita tahu waktunya kita presentasi, kita harus buat jadwal dulu nih. Oh, aku hari Senin depan misalnya presentasi, berarti jangan buat hari Senin lah acara di organisasi. Sebenarnya itu sih. Jadi gak ada alasan untuk kayak kak izin ya kak gak bisa hadir rapat, ada kesibukan. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan sebagai seorang mahasiswa yang berorganisasi. Itu sih. Oke, terima kasih untuk jawaban kakak-kakak. Tadi bisa aku simpulin ya, bahwasanya organisasi itu banyak membawa yang
positif ya. Selain itu kita bisa juga kenal cutting, dapat informasi juga kuliah dari cutting gitu, atau misalnya kita bisa mengembangkan yang namanya keterampilan kita dari organisasi itu. Nah, jadi menurut kakak-kakak di sini nih, apa sih keterampilan yang udah kakak dapat selama kakak itu mengikuti misalnya organisasi di kampus ataupun di luar kampus? Kalau ditanya keterampilan, aku sih dulu sebenarnya aku orangnya introvert. Aku sebenarnya introvert karena aku masuk organisasi lah, makanya aku berani sampai bisa diamanahkan menjadi ketua umum. Itu menjadi plus di diri aku gitu. Berarti kan kita sebenarnya punya kemampuan gitu, cuman kita nggak berani aja menunjukkan itu. Nah, kalau itu dia, kalau aku ikut organisasi, ilmu lebih dari apa yang kita dapat di bangku perkuliahan aku dapatin. Yang tadinya aku nggak tahu jadi aku tahu, yang akunya nggak mau jadi aku mau, yang tadinya aku nggak bisa jadi aku bisa. Itu sih. Mungkin sama sih ya, nggak jauh beda maksudnya. Nah, cuman kami ini berdua berbanding terbalik. Kalau aku tuh emang dari SMA tuh suka memang dari organisasi ya. Bahkan SMA pun aku terjun di 3 organisasi bersamaan gitu, dengan masa periodisasi bersamaan gitu. Jadi memang kalau aku tuh orang memang ekstrovert, kebalikan nih dari Kak Ida ya. Nah tapi apa sih gitu, nah setiap organisasi itu pasti aku dapat apa ya, pengalaman baru pastinya setiap organisasi ya. Mungkin setelah menjalani AHMJ aku 2 tahun ya sudah ya. Jadi di sini aku bisa mendapatkan tuh aku tuh dilatih nih mentalnya bisa ngomong depan orang banyak nih. Kalau kayak mungkin ya aku berani-berani aja sih gitu. Cuman kayak harus berhadapan dengan dekan, wakil dekan kayak gitu kan. Mungkin itu sih kayak wah aku harus ngomong di depan petinggi di kampus gitu. Terus aku juga harus dikasih amanah di mana menjadi ketua umum gitu. Jadi kan kayak awalnya pasti kayak ya aku nggak bisa apa-apa loh. Aku nggak berani loh mimpin 40 mahasiswa yang berkecimpung di HMJ, nggak pandai gitu. Tapi yang kayak bilang Kak Wida tadi, mau nggak mau harus siap ataupun nggak siap, itu memang harus kayak gitu. Karena banyak hal-hal yang menjadi apa ya, untung lah ya untuk aku sendiri sih ketika aku menjadi berkecimpung di dalam dunia organisasi. Oke, berarti untuk public speaking, untuk juga keberanian untuk tampil di depan itu orang kakak dapat dari organisasi gitu. Oke. Makanya kakak-kakak kita ini apa ya, bisa dibilang wanita-wanita berhubungan gitu. Ya silakan juga kak dinikmati juga makanannya. Nah tadi kan kita udah dengar nih bahwasanya keterampilan itu didapat dari organisasi. Kalau misalnya kita dapat teman kita di organisasi nih, mereka itu malas misalnya mereka terjun gitu ke sebuah organisasi, tapi ada rasa malas, aku rapat kayak gini tapi aku lagi capek gitu. Kayak mana kita sebagai teman gitu untuk menggerakkan dia, atau misalnya pun kita jadi contoh untuk dia gitu, biar dia lebih tahu lagi itu memanajemen waktunya seperti itu. Oke, mungkin apa tadi ya cara ya. Nah, aku tuh punya apa ya, tips ya. Jadi aku punya tips itu dimana aku selalu menganggap dimana aku berpijak itu keluarga aku. Jadi ketika kita anggap itu keluarga, pasti nggak ada bakal kata-kata kayak aku nggak bisa loh datang hari ini rapat gitu. Jadi menurutku luruskan dulu niat kita, gitu. Kalau memang niatnya sudah berorganisasi, jalankan sesuai dengan amanah yang diberikan, selesaikan, tuntaskan, jangan setengah-setengah gitu kan. Karena kalau setengah-setengah tuh nggak tepat dia ininya apa ya, maknanya gitu kan. Jadi pertama itu buat kawan-kawan tuh harus jadikan dulu di mana tempat kalian berproses itu adalah keluarga. Jadi ketika udah ngerasa nih kalau ke keluargaan kayak gitu, pasti aku seneng kali ya mau kegiatan HMJ ini. Aku ketemu keluarga aku lagi gitu, aku ketemu teman-temanku lagi. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang dia harus dikasih apa ya, surplus dulu kayak ayo loh HMJ itu seru, ayo datang, apa yang buat nggak bisa apa ya seru di HMJ gitu. Nah kita ciptakan juga di lingkungan organisasi kita tuh memang layaknya keluarga. Jadi ada saatnya di mana memang kita di organisasi itu menjadi sesuai dengan di mana kita di organisasi. Misalnya kita memang pada saat hari itu aku harus menjadi ketum, aku harus menjadi ketum. Nah di luar setelah rapat aku bakal menjadi kakak kayak gitu, bakal menjadi kawan-kawan semuanya kayak gitu sih.
kalau dari aku sih tambahan sedikit. Ya, poinnya adalah apa dulu tujuan dia berorganisasi. Kalau cuman hanya kawan-kawan, ya di kelas juga ada kawan-kawan. Kalau cuman hanya pengalaman, di kelas pun juga, di bangku perkuliahan juga menjadi sebuah pengalaman. Kita presentasi di depan orang itu menjadi sebuah pengalaman juga gitu. Sekarang niatnya adalah apa? Kalau dia mau berproses, silakan ikuti alur dari awal hingga akhir pemrosesan gitu. Jadi biar dia juga dapat ilmunya, dapat manfaatnya, kemudian bisa dikembangkannya kepada orang-orang gitu. Karena yang menjadi pembeda anak organisasi dan anak tidak organisasi itu jelas terlihat. Ada di anak organisasi yang tahu nih mana yang harus dilakukan dulu atau yang nggak bisa dilakukan dulu. Kayak contohnya tadi nih, misalnya manajemen waktu, dia pandai ngatur waktu, mana dia harus ke organisasi, mana dia harus menyelesaikan perkuliahannya. Kadang kayak yang dibilang siapa Yolan ya tadi, capek, malas gitu. Kuliah juga capek, kalau perihal itu ya kuliah juga capek gitu. Berarti kan dia nggak niat berarti dong. Kalau gitu dari awal nggak usah berorganisasi. Karena kalau udah niat dia capek, ikut organisasi bakal capek terus. Itu makanya kita harus punya oknum untuk apa ya? Oknum sebagai pelengkap atau menjadi keluarga itu, merangkul, bisa membersamai gitu. Pasti sebuah organisasi itu terlihat asik kalau oknum-oknumnya asik. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan salahkan organisasinya. Misalnya kalian pada saat ini ikut HMJ atau kawan-kawan yang lain ikut organisasi lain. Gak enak nih ikut HMJBK tahun ini, gak asik. Jangan salahkan kata HMJBK-nya. Itu akan menjadi apa ya? Label ya untuk orang-orang yang belum masuk HMJBK. Pasti telusur dulu, masuk dulu ke HMJBK-nya. Sebenarnya HMJBK-nya yang gak asik atau orangnya yang gak asik. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau sedikit ya, kalau aku melihat HMJBK tahun ini tuh seru-seru, asik-asik, keren-keren, hebat, aktif, ya kan? Pokoknya the best lah HMJBK tahun ini. Intinya semua itu berawal dari niat. Kalau kita udah niat, pasti semuanya dapat dan bermanfaat. Itu sih. Wah, kita dipuji nih HMJBK. Oke, berarti kita harus pertama sekali menganggap bahwasanya organisasi itu adalah keluarga kita ya. Biar kita bisa berkembang. Kalau misalnya kita menganggap mereka itu bukan bagian dari keluarga kita, bakal kita anggap organisasi itu menjadi beban. Nah, untuk closing statement nih, menurut kakak-kakak nih, ada nggak kata-kata atau misalnya motivasi untuk adik-adik yang masih ragu nih, misalnya aku join misalnya organisasi nanti IP ku bakal turun nih, di mana-mana nanti aku bakal dicari-cari sama ini, sama misalnya cutting lah gitu di organisasi itu, karena aku nggak pernah hadir, atau misalnya aku fokus ke kuliah aja gitu, tapi buat jenuh nih, buat boring gitu. Ada nggak closing statement atau misalnya motivasi dari kakak-kakak sekalian? Kalau tadi dibilang apa ya? Tadi bilangnya Yolan bilang kalau nanti IPK aku turun. Aku sebenarnya nggak sepakat sih kalau ada mahasiswa yang mengatakan kalau ikut organisasi nanti IPK-nya turun. Malah justru ikut organisasi lah IPK kalian naik. Kalian bisa dikenal dosen, kalian bisa dikenal mahasiswa luar gitu. Malah kalian bakal ternilai, wah anak ini keren, anak ini hebat ikut organisasi. Dia bisa nih ikut udah kuliah, ikut organisasi, rapat sibuk. Kalian ada nilai, bakal akan ada nilai plusnya ketika kalian ikut organisasi ketimbang kalian tidak sama sekali ikut organisasi. Maka dari itu jangan pernah ragu untuk ikut organisasi apapun, baik itu HMJ, kemudian apa ya lagi, pokoknya intinya organisasi internal atau eksternal itu sangat bermanfaat bagi kita di dunia pekerjaan bahkan sekaligus. Karena di dalam dunia kampus nggak ada yang namanya kita belajar tentang administrasi, nggak ada. Itu akan didapat ketika kita berorganisasi. Itu sih poinnya. Jadi nggak ada yang namanya ikut organisasi itu nggak bermanfaat buat IPK turun atau tamatnya lama, nggak. Itu semua tergantung pribadi kita. Sekarang tujuan kita kayak kemarin tadi kayak bilang, tujuan kita di awal apa?
organisasi itu tidak membuat IPK kalian turun, karena bisa lo banyak belajar dari organisasi. Tapi aku cuma mau pesan, cari organisasi di mana yang membuat kalian berkembang. Kalau memang kalian ngerasa di organisasi tersebut kalian tidak berkembang, kalian boleh tanya sama diri kalian sendiri. Yang salah akunya yang memang susah untuk bergaul di lingkungannya, atau lingkungannya yang memang gak cocok di aku. Jadi cari organisasi yang memang membuat kalian berkembang, cari organisasi yang memang membuat kalian tuh mendapatkan hal-hal baru. Gitu. Jadi tapi menurutku semua organisasi pasti membuat ada hal baru sih yang didapat, terutama dari administrasi. Terus mungkin apa ya, yang biasanya nih kalau kelas kan kita pasti 4 tahun ya sama ya. Nah kalau organisasi ini mungkin setiap tahun kita bakal bertemu orang baru lagi gitu. Nah gimana kita apa ya, membangun emosional kita kepada orang baru, dapat nggak ya kayak gitu komunikasinya kayak gitu. Jadi kayak organisasi itu bukan menjadi penghalang buat kalian kuliah gitu, tapi jangan lupakan juga tugas kalian sebagai mahasiswa gitu. Karena mahasiswa itu harusnya menjadi orang-orang yang berpikir kritis ya. Jadi lewat organisasi kita bisa diajari gimana pola pikir kita bisa berpikir kalau ini tuh sebenarnya iya nggak sih, layak nggak sih, mungkin itu sih. Sebenarnya tambahan sedikit ya, jangan jadikan malah justru ikut organisasi ini kita bisa mengenal orang-orang yang lebih tua dari kita. Contoh, dosen-dosen Unimed ini banyak sebenarnya berlatar belakang organisasi. Itu yang harus kita telusuri. Karena apa? Berbagi komunikasi, menjalin komunikasi sangat penting. Coba kita nggak ikut organisasi, pasti cuma sebatas komunikasi antar sama kelas saja. Kayak kawan gue siapa? Inilah sampingku. Pisti gue siapa? Inilah sampingku. Justru karena kita ikut organisasi kan kita punya relasi. Siapa itu? Misalnya dosen lewat ya, seniorku dia. Kan keren kan? Kalau misalnya kita ikut organisasi, siapa dia? Seniorku, kakak aku, abangku. Kau tuh dari mana? Kok dapat info kau gitu? Ya dari aku lah. Kayak gitu. Itu sebenarnya manfaat kita berorganisasi. Dan bahkan ikut organisasi mempermudah kita juga membantu dalam dunia lingkungan pekerjaan. Misal contoh, Kak, aku ada butuh info loker Kak, misalnya ya kan. Pasti adik-adik kita yang bakal diselamatkan. Kayak aku contoh BK, pasti adik-adik BK aku dulu aku selamatkan daripada jurusan lain. Itu gunanya berorganisasi juga. Jadi jangan pernah ragu untuk berorganisasi. Kalau nggak dari kita siapa lagi? Tepuk tangan dulu dong. Statement dari dua narasumber kita. Jadi teman-teman, tidak salah kita ya untuk memprioritaskan kuliah, tapi kita harus tetap, kalau kita sudah join ke organisasi, sebuah organisasi, ini bukan berbicara tentang siapa kita, tapi tanggung jawab kita gitu ya kan. Bagaimana kita mengasah skill kita, bagaimana kita untuk mengembangkan keterampilan kita dan mencari jati diri kita sebenarnya di sana, karena mau ke dunia kerja pun teman-teman soft skills itu sangat diperlukan gitu ya kan. Oke. Mungkin dari saya sendiri ada closing statement pantun ya sedikit ya. Nanti